Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkisah tentang seorang tokoh pendiri bangsa, yaitu Syafruddin Prawiranegara. Pernah mendengar? Jadi Pak Syafruddin Prawiranegara ini sangat berjasa di dalam Republik Indonesia karena perjuangannya. Buku-buku tentang Pak Syafruddin ini sudah banyak. Ini Syafruddin Prawiranegara, biografi pemikiran Islam Indonesia, tulisan Edi Sudrajat. Ini tulisan Srianto, sang penyelamat Republik. Ini tulisan Akmal Nasery Basral, Presiden Prawiranegara. Kenapa disebut Presiden Prawiranegara? Karena beliau itu pernah menjabat Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau terkenal dengan PDRI, yang jabatannya itu kekuasaannya itu sama dengan presiden. Nanti ada cerita tersendiri. Dan yang lainnya lagi, Syafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis oleh Ayub Rusyidi. Ini adalah beberapa buku Pak Syafruddin Prawiranegara sebagai salah seorang pendiri bangsa Indonesia ini. Kalau mau membaca jejak langkahnya Syafruddin, tidak cukup hanya setengah jam atau 1 jam. Tapi hari ini khusus yang diangkat adalah sosok Syafruddin Prawiranegara yang jejaknya dapat dilihat di dalam dunia ekonomi. Jadi kalau mau dipilah begitu, Pak Syafruddin itu jejaknya ada di dunia politik dan ada di dunia ekonomi. Nah, hari ini akan sedikit diangkat di dalam forum diskusi pagi hari ini adalah jejak Pak Syafruddin Prawiranegara di bidang ekonomi. Siapakah Syafruddin Prawiranegara itu? Jadi Pak Syafruddin Prawiranegara ini adalah kelahiran Serang. Serang itu di mana? Banten. Serang itu Banten, bukan Seram. Kalau Seram itu di Maluku, ini Serang, Banten. Pada tanggal 28 Februari 1911. Itu kelahiran beliau. Kariernya misalnya saja tahun 1945 menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya kira-kira kalau sekarang itu kayak MPR DPR lah. Tanggal 2 Oktober 1945 menjabat Menteri Keuangan hingga tanggal 20 Juni 1947 menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan. 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Kalau dibaca selanjutnya itu 29 Januari 1948 menjabat Menteri Pertanian merangkap Menteri Perdagangan. 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 Ketua atau Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ini yang ditulis menjadi presiden itu, karena dia menjabat sebagai ketua PDRI. Tahun 1953 sampai 1958 menjadi gubernur Bank Indonesia yang pertama.
15 Februari 1958 menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan PRRI yang dideklarasikan karena tidak puas kepada pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. 1960 mendapat amnesti, namun Partai Masyumi dibubarkan karena mendukung PRRI. Jadi Pak Syafruddin ini partainya adalah Partai Masyumi. Sama dengan Pak Nasir, sama dengan Muhammad Rum, sama dengan Wibisono, dan Kasman Singodimorjo, dan lain sebagainya. Tanggal 15 Februari 1989 beliau wafat dalam usia 77 tahun. Jadi kalau saya mengikuti Pak Syafruddin kurang 8 tahun ya. Itu kira-kira sekelumit dari catatan riwayat hidup dari Pak Syafruddin Prawira Negara. Yang akan diangkat di dalam pertemuan ini berkaitan dengan jabatan beliau sebagai Menteri Keuangan. Jadi ketika Pak Syafruddin Prawira Negara itu menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Hatta yang kedua, jadi kabinet ketika Indonesia baru merdeka itu umurnya nggak panjang-panjang. Kalau sekarang ini kabinet umurnya berapa? 5 tahun kan? Baru ganti kan gitu. Zaman itu bisa setahun, bisa bulanan. Karena politik masih labil sehingga pemerintahan itu bisa berganti-ganti. Walaupun pemimpinnya tetap satu. Siapa itu? Bung Karno dan Bung Hatta. Diawali pada KMB. Pernah mendengar konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar itu diselenggarakan di Belanda tahun 1949. Disebut konferensi meja bundar itu karena susunan mejanya itu bulat. Walaupun tidak bulat benar ya, kira lonjong lah. Tapi disebut konferensi meja bundar. Di dalam konferensi meja bundar itu tahun 49, Belanda baru mengakui keberadaan Republik Indonesia. Tapi waktu itu Belanda tidak mau Republik Indonesia, tapi Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Nanti yang baru-baru akan mendengar itu lagi. Bagi yang lama sudah pernah mendengar ya, Republik Indonesia Serikat itu. Jadi pemerintahan Belanda itu baru mengakui Indonesia sebagai negara itu bukan tahun 45. Indonesia merdeka kan 17 Agustus 45. Tapi Belanda baru mengakui tahun 49 di dalam konferensi meja bundar itu. Menariknya, konferensi yang alot itu menghasilkan sebuah keputusan selain mengakui negara Republik Indonesia Serikat tahun 49, ada lain keputusan yang sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Seluruh utang Belanda selama di Indonesia dibebankan kepada Indonesia. Itu ada yang mencatat 43-an gulden itu kira-kira berapa miliar. Jadi negara Belanda yang berpuluh-puluh tahun merampok hasil bumi, hasil tambang, perkebunan, kekayaan Indonesia itu. Dan ketika ada di Indonesia itu dia juga utang ke sana kemari. Tapi begitu pada konferensi meja bundar itu diputus, utang-utang saya kamu yang nanggung. Bayangin. Itu nanti ada cerita sendiri. Kok mau ya pemimpin-pemimpin kita waktu itu mengakui apa? Persyaratan seperti itu. Wong kita tidak pernah utang kok kita yang bayar. Itu bagian dari taktik para pendahulu kita
Kenapa? Udahlah, yang penting kita diakui dulu. Begitu kita itu diakui sebagai negara, maka kita itu akan diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia yang lain, itu akan mempermudah kita untuk berjuang. Jadi itu taktik, ya sudahlah. Kita ikuti saja Belanda itu. Bukan negara kesatuan, negara Republik Indonesia Serikat, oke. Walaupun di dalam negeri terjadi polemik, kok mau, dan lain sebagainya. Tapi itu bagian daripada taktik para pendahulu kita. Oke. Diterima saja konferensi meja bundar itu. Bayangin, negara yang baru saja tahun 47, 49 kita itu diagresi. Agresi itu apa? Ibu kota kan bukan di Jakarta waktu itu, pindah ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu diagresi, yang terkenal dengan agresi pertama dan kedua, diduduki secara militer. Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, dan lain-lain itu ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Jenderal Sudirman yang tidak mau berkompromi, dia lari ke hutan gerilya. Artinya negara ini masih di dalam keadaan perang seperti itu. Tiba-tiba diseret kepada meja perundingan, yang hasil perundingan itu kita harus membayar utang. Sudah ekonominya rakyat murad marit, disuruh menanggung utang. Bayangin. Artinya nenek moyang kita dahulu itu sekitar tahun 45 sampai tahun 50 itu menanggung situasi seperti itu. Lah, Pak Safrudin waktu menjadi Menteri Keuangan tahun 50-an itu di dalam kabinet Hatta yang kedua, dia membuat sebuah keputusan yang sangat terkenal sampai hari ini, yang disebut dengan keputusan Gunting Safrudin. Keputusan apa? Gunting Safrudin. Apa maksudnya Gunting Safrudin? Uang itu digunting betulan. Jadi Pak Safrudin itu mempunyai kebijakan bahwa uang yang diterbitkan oleh Desa-Fas Bank dan uang nikah. Nah, jadi kira-kira begini. Ketika Pak Safrudin menjadi Menteri Keuangan tahun 50-an itu, uang yang beredar di masyarakat itu paling tidak ada 3 yang besar. Uang nikah, uang Desa-Fas Bank. Jadi uang Desa-Fas Bank itu adalah semuanya itu uang Belanda. Jadi namanya Desa-Fas Bank, bank milik Belanda yang mengeluarkan uang seperti ini. Dan ada lagi uang nikah, NICA, itu juga uang Belanda. Itu oleh Pak Safrudin digunting. Jadi ada 3 ya. 1 uang nikah, 1 uang Desa-Fas Bank, dan yang ketiga adalah ORI, uang O, tulisan U, zaman dulu itu kan apa? OE kan? OE itu dibaca U, makanya tulisannya ORI itu uang Republik Indonesia maksudnya. Itu yang diterbitkan oleh BNI 46 pada waktu itu, sebelum Bank Sentral menjadi Bank Indonesia. Jadi ada 3 uang yang beredar di masyarakat itu. Uang, nah kenapa Safrudin kok terus membuat kebijakan memotong uang begini ini? Uang itu di dalam perekonomian itu kira-kira kayak air di dalam pertanian. Kalau kamu ke sawah, kan ada airnya itu. Kalau airnya itu kebanyakan, mati atau hidup padinya? Mati. Kalau airnya itu kurang, padinya hidup apa mati? Mati. Jadi supaya air padi itu hidup, air atau uang itu harus cukup, tidak banyak, tidak kurang. Mau tanya? Oh iya. Iya, jadi aturannya gitu ya. Kalau meninggalkan kelas, angkat tangan. Sekali lagi, uang itu fungsinya kayak air di dalam dunia pertanian.
kebanyakan uang padinya mati, kekurangan uang padinya mati. Karena uang beredar di masyarakat ini banyak, maka Pak Syafruddin mempunyai kebijakan digunting uang itu. 3 itu yang digunting cuma 2, uang nikah dan uang Diyafas Bank. Uang ori, uang Republik Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintahan RI pada waktu itu tidak digunting. Untuk apa? Pertama, untuk mengurangi uang beredar yang sudah banyak itu, supaya padi ekonomi itu tidak busuk. Ya, bisa nangkep ya. Jadi karena supaya uang itu tidak terlalu banjir di masyarakat, digunting. Nah, digunting itu, kalau ini, jadi yang digunting itu adalah nominal 5 gulden ke atas. Kenapa 5 gulden ke atas? Karena orang kaya zaman itu yang pegang uang 5 gulden itu hanya orang kaya. Kalau warga masyarakat di bawah nggak akan punya uang sebanyak itu. Jadi artinya apa? Yang kena dampak ekonomi yang langsung itu ya orang kaya. Rakyat biasa ya biasa-biasa saja, dia nggak punya uang 5 gulden. Uang ini dipotong, artinya kalau uang itu 5 gulden, berarti separuhnya itu 2,5 gulden, separuhnya 2,5 gulden. Aturannya, yang sebelah kiri itu masih bisa ditukarkan menjadi uang. Tapi sebelah kanan itu harus ditukarkan ke pemerintah di dalam bentuk obligasi. Tahu obligasi? Obligasi itu adalah surat berharga yang merupakan utang pemerintah kepada rakyat. Nah, jadi uang-uang tadi itu, uang nikah, uang apa? Diyafas Bank digunting, separuhnya masih bisa berlaku, dipakai alat tukar, separuhnya ditukarkan ke surat obligasi ini. Surat obligasi, jadi kalau kamu punya uang, ditukarkan, misalnya kamu punya uang dari guntingan-guntingan tadi jumlahnya menjadi 5 gulden, kemudian ditukarkan kepada obligasi yang seharga 5 gulden. Obligasi ini nanti sebagai alat bukti kamu punya uang di pemerintah. Jadi nanti itu akan dibayar berapa tahun? 30 tahun. Ya, kamu bisa membandingkan, negara masih di dalam keadaan seperti itu. Jadi pemerintah tidak bisa segera bisa bayar. Kayak sekarang kalau kamu masuk ke bank deposito, itu kan 3 bulan, 6 bulan, kan gitu kan. Nah ini 30 tahun. Karena ini memang bukan deposito, tapi obligasi, surat berharga. Artinya dengan cara Pak Syafruddin menggunting uang ini, uang beredar itu bertambah apa berkurang? Berkurang. Jadi karena saking banyaknya uang itu, jadi ibarat sawah begitu, di sawah itu saking banyaknya air sehingga padinya busuk, maka supaya padinya tidak busuk, air itu disedot supaya sesuai dengan takaran. Dengan uang yang separuh dijadikan alat tukar, yang separuh ditukarkan ke pemerintah, itu artinya apa? Separuh kan disedot pemerintah kan, uang itu menjadi obligasi ini. Bisa nangkap nggak? Kalau tidak bisa nangkap langsung tunjuk jari. Nah kalau tanya tunjuk jari, kalau mau keluar angkat tangan. Pelan-pelan bisa nangkep ya. Jadi dengan uang digunting itu, yang tadinya uang membanjir di masyarakat menjadi berkurang. Dengan uang berkurang itu harapan ekonomi atau padi, kalau mau dipermisalkan seperti padi, akan tumbuh dengan baik. Yang setengah itu menjadi alat beredar, tapi nah itu tadi kebijakan Pak Syafruddin itu dikeluarkan bulan Maret tahun 1950 sampai Agustus. Setelah itu kalau ini tidak ditukarkan, tidak berlaku yang separuh. Artinya pelan-pelan uang nikah dan uang Diyafas Bank akan hilang dari peredaran. Itu salah dua dari maksud Pak Syafruddin mengadakan kebijakan
menggunting uang itu. Nah, mumpung ini masalah uang, orang itu banyak berkhianat, korupsi, mencuri karena uang. Supaya kamu ingat, ayo, 1, 2, 3, dengan semangat, jujur makmur, doa mabrur. 1, 2, 3. Ya, ingat, kamu sejak kecil harus menjadi orang yang jujur. Kamu tak kasih tahu, Pak Syafruddin itu jabatannya menteri. Ya, tetapi ketika salah seorang anaknya lahir, tidak bisa membelikan kain popok. Bayangin, menteri loh. Sehingga apa? Istrinya itu merobek kasur kan ada kainnya. Jadi kasur itu dirobek kainnya, dijadikan popok anaknya yang baru lahir. Menteri. Jadi kalau Pak Syafruddin itu melakukan kebijakan seperti ini, bukan dia itu di dalam kaya raya, padahal dia turunan ningrat. Nenek moyangnya, leluhurnya itu pejabat semua. Tapi demi perjuangan, dia merelakan, jangankan hartanya, nyawanya pun dipertaruhkan untuk Republik Indonesia. Nah, sekarang ini kamu itu baru cuma begini saja sudah ngantuk. Ayo. Apalagi hidup ini ya akan lebih keras. Ya, hidup ini akan lebih keras. Kalau kamu baca medsos hari ini sampai dengan hari ini 7.000 orang di PHK di Provinsi DKI. Apa artinya? Artinya banyak pabrik tutup, banyak usaha bangkrut. Jadi kalau tidak sejak kecil kamu itu mempunyai jiwa yang petarung, begitu pabrik tutup saja kamu bisa frustasi. Itu kalau dalam posisi pabriknya tutup. Tapi begitu kamu mendapat jabatan, apa yang terjadi? Korupsi. Contohlah orang-orang tua ini. Ya, sekali lagi menteri loh. Tapi ketika anaknya lahir tidak bisa memberi kain popok. Bukan baju, bukan rok, popok. Kembali ke kebijakan Pak Syafruddin ini. Jadi dengan kebijakan gunting Syafruddin yang memotong uang menjadi separuh bisa dipakai sebagai alat tukar dan separuh ditukarkan kepada surat utang negara atau obligasi, maka secara hitung-hitungan pada saat itu kebijakannya itu satu luar biasa beraninya, dua luar biasa kecerdasannya di dalam membaca keadaan masyarakat. Jadi ketika Pak Syafruddin dengan keadaan negara yang terbatas itu ketika mengeluarkan kebijakannya ada reklamenya supaya rakyat tidak keliru. Apa ini? Ditulis begini, jangan keliru. Ini harganya 2,5 golden. Ini harganya 2,5 golden. Terus ditulis untuk beli obligasi pinjaman nasional dipakai sebagai alat tukar. Jadi ini ditempel-tempelkan di pasar-pasar, di tempat-tempat umum supaya orang tahu tentang kebijakan gunting Syafruddin ini. Artinya medsos zaman dulu ya seperti begini ini.
ditulis, dicetak di kertas, tempel-tempelin di tembok-tembok, di tiang-tiang, supaya bisa dibaca umum. Nah, kamu itu sekarang kan paling gampang, kan? Tinggal mencet begitu aja. Nah, mari gunakan teknologi itu untuk kebaikan, bukan untuk nyebar hoax, bukan untuk menjelek-jelekkan. Ingat ya, haram hukumnya di wilayah ini kamu merendahkan sesama teman. Kalau kamu di dalam komunitas kecil ini tidak bisa menjaga marwah temanmu, terus siapa lagi? Jadi kembali lagi, betapa cerdasnya seorang Syafruddin Prawira Negara di dalam menangani kehidupan Republik ini. Ada satu cerita lagi, ketika dia selesai jabatannya menjadi Menteri Keuangan, dia langsung hari itu juga mobilnya, rumahnya, kan kalau pejabat itu kan dapat rumah dinas, itu langsung diserahkan ke pemerintah. Ceritanya, ketika mobil dinasnya itu diserahkan, dia pulang ke rumah itu naik sepeda ontel. Itu menteri loh, bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan kepala pesantren, tapi menteri. Gaya hidupnya seperti itu. Apa tidak bisa dia mewah? Bisa, tapi dia tidak mau. Cocok dengan tulisan ini. Dan dia berpesan kepada anak-anaknya, jangan meminta-minta. Jadi Pak Syafruddin itu sampai akhir hayatnya, kalau saya tidak salah, tidak pernah punya rumah. Tetapi karena beliau itu pernah menjadi gubernur Bank Sentral yang pertama, dia dihadiahi rumah di Pondok Indah. Dan akhirnya pada tanggal 15 Februari 1989, beliau wafat dan dimakamkan di Tanah Kusir. Itu kira-kira sekelumit yang bisa saya sampaikan jejak Pak Syafruddin di dalam bidang ekonomi. Insya Allah, lain pertemuan, saya akan membahas Pak Syafruddin jejak langkahnya di bidang politik. Saya minta maaf ya, karena kayaknya saya ada gangguan tenggorokan, sehingga saya tidak bisa cerita lebih panjang lagi. Tapi paling tidak, dengan adanya kebijakan Pak Syafruddin Prawira Negara menggunting uang nikah dan uang daya Fasbank, tidak menggunting uang ori, itu artinya apa? Satu tujuannya, supaya uang nikah dan uang daya Fasbank itu hilang dari peredaran, diganti dengan uang Republik, uang ori itu satu. Yang kedua, karena uang beredar itu terlalu banyak, Pak Syafruddin kepingin menarik supaya ekonomi ini sehat. Ya, perumpamaan yang paling gampang tadi seperti sawah, padi, uang itu seperti air. Kebanyakan uang beredar di masyarakat, padi busuk, mati. Kekurangan uang beredar di masyarakat, padi juga mati karena airnya kering. Itu kira-kira gambaran umum tentang fungsi uang. Sekarang pertanyaan saya, dari sebelah laki-laki, apa komentarmu tentang perilaku Syafruddin Prawira Negara yang kamu tangkap pada pagi hari ini? Angkat tangan. Nah, siapa? Satu. Ya? Beranian. Berani. Lebih taat kepada Allah. Nah, terus apa lagi? Kamu kok mepet gitu? Nah,
Apa? Rela berkorban. Tidak minta-minta. Tidak minta-minta. Nah, tidak minta-minta itu ada hadisnya loh. Oh, tidak memamerkan harta. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan perempuan. Apa yang kamu tangkap dengan kisah Pak Syafruddin? Silakan. Bijaksana. Terus yang lain. Ayo. Sangat berani. Ada lagi? Tidak memamerkan harta, Pak. Hah? Pintar. Ya keras. Berani ngambil keputusan. Ah, itu ciri khas pemimpin. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, juga berani menanggung risiko. Ini memotong uang, ini risikonya besar bagi dia. Dia diprotes banyak orang. Terutama waktu itu Partai Komunis Indonesia membuli Pak Syafruddin itu berhari-hari atas kebijakan ini. Ya kamu aja dibully di medsos aja bisa sedih. Ini dibully oleh sebuah partai nomor apa? Partai 4 besar menang pemilu tahun 55. Komunis itu pada pemilihan umum tahun 55 itu menjadi 4 partai besar yang menang. Itu membuli kebijakan Syafruddin Prawira Negara. Jadi kembali lagi, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, dan ketika dia sudah mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Mohon maaf, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.